Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham PTBA, ITMG Games, AAD, Adro, ADMR, dan BBRI. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Ternyata PT Bukit Asam Tbk mencetak rekor penjualan 42,9 juta ton di tahun 2024, di mana porsi ekspor juga melesat. Pencapaian rekor penjualan tersebut ditopang oleh ekspor batubara sebesar 20,3 juta ton pada tahun 2024, meningkat 30% secara tahunan. Adapun realisasi DMO mencapai 22,6 juta ton, tumbuh 6% dibandingkan tahun sebelumnya, ujar Corporate Secretary PTBA yakni Bapak Niko Chandra dalam keterangan resminya di hari Selasa ini. Meskipun pasar domestik masih mendominasi, porsi ekspor PTBA terus meningkat. Saat ini distribusi penjualan batubara PTBA terdiri dari 53% pasar domestik dan 47% untuk ekspor. Beberapa pasar ekspor utama mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah negara India, permintaannya meningkat ya 32%, lalu Vietnam melonjak 250%, Thailand naik 153%, dan Malaysia juga naik 221% guys ya. So ini tentunya akan cukup menarik ya jika kita mulai mencari posisi untuk membeli saham-saham sektor batubara, terutama yang masih berada di harga bawah. Jadi kita akan menganalisa saham PTBA dengan menggunakan chart dan bar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi di fitur banda detektor Stockbit ya, di sini kita bisa langsung melihat average atau rata-rata apakah terjadi akumulasi atau malah sebaliknya terjadi distribusi. Untuk PTBA di tanggal 4 Februari hari ini ternyata secara rata-rata memang ada normal distribution. Tapi yang menarik adalah ternyata investor asing melakukan akumulasi dengan CC sebagai top buyer ya 2,3 miliar. Lalu ada DH 1,7 miliar, TPAKDRBQ juga terpantau melakukan akumulasi. Sehingga hari ini terpantau ada net buy asing sebesar 3,2 miliar untuk saham PTBA. Dan kalau misal kita perhatikan ya dari teknikalnya ternyata PTBA ini sempat naik ke area high di 2750 meskipun kembali closing di 2690. Tapi hari ini masih ada kenaikan tipis 0,7%-an saja. So di chart Stockbit teman-teman juga bisa menggunakan indikator lainnya. Bahkan teman-teman bisa mix ya lebih dari 3 indikator sekaligus. Misalkan di sini saya menggunakan moving average double ya, MA50 dan MA150 dan juga foreign flow underlay. Dan tentunya ketika teman-teman menggunakan lebih dari 2 atau 3 indikator ya di Stockbit itu gratis ya guys ya, berbeda dengan di TradingView. Ketika teman-teman menggunakan lebih dari 2 atau 3 indikator, teman-teman harus berbayar. Kalau di Stockbit itu gratis. Dan bukan hanya indikator teknikal saja, namun ada juga indikator fundamental seperti total revenue per kuartalnya, lalu ada EPS, net income, book value, total aset, net profit margin, gross profit margin, liabilitas, dan lainnya. Nah ini tentunya bisa teman-teman akses di chartnya Stockbit guys ya. Jadi untuk foreign flow underlay ini sebenarnya sudah mulai menarik ya, di mana investor asing mulai menunjukkan adanya tanda-tanda akumulasi kembali, dan ini pun bisa kita konfirmasi ya lewat money flow-nya. Jadi untuk saham PTBA saya rasa sudah cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita perhatikan di harga 2.500 pun PTBA ini sempat menunjukkan tanda-tanda oversold atau jenuh jual. Jadi ketika mulai sideways seperti ini, seharusnya teman-teman bisa incar PTBA di sekitar 2.500, 2.600-an gitu ya. Jadi untuk saham PTBA cukup menarik ya, dan kita pun cukup penasaran nih bagaimana nanti rilis laporan keuangan untuk kuartal 4 2024 ya yang akan keluar di awal tahun ini. Apakah PTBA ini laba bersihnya ada peningkatan ya, terutama di kuartal terakhir di tahun 2024, dan juga kita cukup penasaran ya berapa besar dividen payout ratio yang akan dibagikan sebagai dividen oleh saham PTBA. Apakah akan mengulang sejarah di tahun sebelumnya yaitu mencapai 100% ya, semua laba bersih dibagikan sebagai dividen, atau hanya membagikan 75% saja seperti di tahun 2024 kemarin. Nah, itu masih pertanyaan dan tanda tanya besar ya guys ya. Jadi apakah PTBA masih bisa membagi dividen jumbo atau tidak? Nanti kita akan prediksikan untuk teman-teman jika laporan kuartal 4 ya 2024 sudah rilis, kita akan prediksikan, dan agar prediksinya ini lebih akurat ya maka kita
lebih baik menunggu ya guys ya rilis laporan keuangan untuk Q4 2024. Tapi kalau misal teman-teman sudah ada yang mulai mengincar PTBA di harga sekarang ya di 2.600-an, saya rasa tidak ada masalah selama teman-teman juga tetap ya dengan trading plan-nya masing-masing ataupun dengan target investasinya masing-masing ya silahkan. Tapi juga ya saya sarankan untuk tetap menggunakan multiple entry ya teman-teman DCA saja karena kita tidak tahu guys seberapa besar ya nantinya laporan laba bersih yang akan ada di laporan keuangan dan juga berapa besar dividen payout ratio dan dividen per share yang akan dibagikan oleh saham PTBA. Jadi tetap kita menjaga ekspektasi kita, ekspektasinya jangan terlalu tinggi dan ketika nanti ada koreksi kita juga masih memiliki cash ya untuk beli lagi di harga yang lebih murah seperti itu. Jadi untuk saham PTBA cukup menarik ya karena kita lihat sudah terkoreksi dari area high-nya di 3.100 dan di level saat ini di 2.690 di bawah 2.700 saya rasa masih oke. Saham selanjutnya adalah ITMG yang juga sebenarnya memiliki porsi ekspor yang cukup besar. ITMG ini ekspor terbesarnya adalah ke negeri Cina ya guys ya, lalu juga ke negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand ya. Saya rasa ITMG juga akan terdampak positif oleh kenaikan porsi ekspor yang saya rasa juga akan terjadi di ITMG. Tapi tentunya fix atau tidaknya ya adanya pertambahan porsi ekspor nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya. Kita bisa analisa bareng-bareng ya. Apakah terjadi lonjakan permintaan ekspor dari negara-negara di Asia ya seperti yang terjadi terhadap saham PTBA. Sejauh ini ITMG masih terkoreksi 0,7% close di Rp25.875 per saham. Namun dari stokastik kita lihat masih berada di tengah-tengah ya guys ya. Sejak di harga 26.500 ITMG ini mencapai zona overbought-nya atau jenuh beli. Jadi wajar ada koreksi. Namun jika teman-teman mengincar harga yang lebih murah silahkan pantau di 25.600 atau di 25.000-an. Sangat dekat dengan zona support terdekatnya. ITMG per hari ini ternyata masih ada normal distribusi ya, terutama dari CCYO, AK, dan juga BK. Dan kalau misalnya kita perhatikan investor asing ini masih cenderung distribusi ya. Dengan net sell hari ini 1,2 miliar saja untuk saham ITMG. Jadi gini guys, untuk saham dividen ya, saya ingatkan ke teman-teman, ketika kalian mengincar saham yang rutin bagi dividen, yang kita lihat ya, memang rata-rata saham batubara pun sedang terkoreksi, sedang berada di harga bawah, yang harus kalian pantau adalah besaran EPS-nya. EPS itu adalah dari laba bersih ya, dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi adalah EPS ya, earning per share-nya, seperti itu. Nah, jika laba bersih semakin naik, ya maka EPS-nya pun akan semakin naik. Dan jika menggunakan DPR yang sama, atau bahkan DPR-nya lebih besar, maka potensi dividennya akan jauh lebih besar. Nah, itu pun yang harus teman-teman perhatikan. Berapa persen sih dividen yang akan kita dapatkan dari saham-saham sektor batubara. Jadi untuk ITMG sendiri kita melihat memang ini sebenarnya mulai menarik ya meskipun masih ada distribusi, tapi tetap ya kita melihat ini sebagai permulaan saja apakah saham batubara bisa lanjut rebound atau tidak, tapi sebaiknya teman-teman tunggu di zona support untuk melakukan pembelian yang lebih besar. Selanjutnya saham batubara yang cukup menarik adalah GEMS ya guys ya. Sebenarnya saham batubara lain seperti BSSR ya yang tidak kita bahas di video ini juga menarik, tapi GEMS ini juga menarik ya karena GEMS ini kita lihat ya kepentingan dari pengendali adalah GEMS harus membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Setiap rilis laporan keuangan, GEMS selalu bagi dividen dan ini terjadi di tahun 2024. Jadi tidak menutup kemungkinan GEMS di tahun 2025 juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di harga 10.375 ya untuk closing hari ini kita cek masih ada koreksi 0,7% dan cukup sideways. Ini saya rasa market maker-nya pun masih menunggu berita positif ya untuk saham GEMS ini. Tapi untuk kepastian dividennya, kita pun melihat bahwa GEMS ini kan anak usaha dari PT Sinarmas. Jadi kemungkinan besar GEMS masih akan rutin bagi dividen. Sejauh ini masih ada normal distribusi ya, terutama dari XA, AZ, dan XL. Namun YP dan juga CC terpantau akumulasi. Sehingga hari ini ada net buy asing ya, meskipun tidak terlalu besar hanya 148 jutaan saja. Tapi yang mendominasi memang investor domestiknya. Selanjutnya adalah saham AADI ya guys ya. Kita juga akan bahas saham Adaro Group ya seperti AADI, Adro, dan ADMR. Apa yang terjadi dengan saham-saham Adaro Group ini? Untuk AADI hari ini koreksi 0,8% close di Rp8.975 per saham, di mana kemarin sempat mengalami kenaikan ya sampai di 9.800-an.
Untuk AADI hari ini cukup netral, namun investor asing cenderung distribusi. Ada NICCAKZP yang melakukan penjualan dengan net sell 4,8 miliaran. Jadi untuk saham AADI ini kalau misalnya kita lihat di prospektus ya, AADI baru akan bagi dividen itu di tahun 2025. Entah itu untuk tutup buku 2025 yang akan dibagikan di tahun 2026 atau memang akan bagi di 2025 ini. Nah, itu masih tanda tanya besar guys ya. Tapi teman-teman yang masih pegang AADI di harga IPO ataupun di harga PUPS, selama teman-teman masih yakin dengan prospek ya dari fundamental saham AADI ya dan juga kinerjanya, silahkan teman-teman lanjut hold saja. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan saham AADI, hanya saja kita belum tahu nih apakah AADI akan bagi dividen di tahun 2025 ini atau mungkin di tahun depan di 2026. Tentu hal itu pun akan sangat berdampak ya untuk harga saham AADI. Kalau misalkan AADI-nya tidak bagi dividen di tahun 2025, ada potensi AADI bisa saja terkoreksi, bahkan mungkin di bawah area low sebelumnya di 7.300-an. Berikut juga dengan Adro ya, hari ini mengalami sedikit kenaikan 0,8%, close di Rp2.330 per saham. Tadi Adro saya cek sempat naik 1%-an guys, tapi ternyata kembali turun ya dan cukup sideways. Namun hari ini kita lihat ternyata ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari YU, KZ, dan juga BK, sehingga investor asing ini mencatatkan net buy 17,3 miliar ya untuk hari ini terhadap saham Adro. Jadi Adro ternyata ya ini mulai diakumulasi kembali di zona sideways-nya. Tentunya ini cukup menarik ya karena Adro ini kan dia sudah lama nih cukup sideways ya. Ketika pembagian dividen jumbo ya Adro anjlok ya maka kita lihat untuk area low-nya di 2000-an dan ketika mengalami kenaikan mulai koreksi kembali dan cukup sideways sampai di level 2.300-an per hari ini pun kita lihat memang masih sideways. Tapi yang paling menarik adalah akumulasi asingnya sudah mulai terlihat per hari ini. Jadi apakah Adro bisa naik lagi dan masih bisa bagi dividen? Nanti kita lihat guys ya. Karena tidak ada yang tahu pasti Adro ini akan seperti apa. Tapi ya jika kita bandingkan nih dengan pergerakan ya saham-saham konglok lain ya seperti Tepia, Brand, ya lalu ada Pani, CBDK. Memang pergerakan dari konglomerasi Adro ini cukup lambat. Ya pergerakannya pun kita lihat tidak sesignifikan saham konglok lain. Apakah ada kemungkinan ini karena Adro CS itu masih berada atau menggunakan dividend play berbeda dengan investor konglok lainnya yang mereka itu mengandalkan ya aksi korporasi, entah itu buyback, entah itu IPO anak usaha dan lain sebagainya, sehingga harga sahamnya pun lebih volatil ya, naik turunnya lebih cepat seperti itu. Yang paling menurut kita cukup mengkhawatirkan adalah ADMR ya guys ya, di mana ADMR sendiri adalah anak usaha dari Adro dan harga sahamnya ternyata mengalami penurunan kembali. Setidaknya kita lihat ya, ADMR ini belum bisa mengalami kenaikan ataupun bullish reversal. Di beberapa bulan ke belakang ini harga sahamnya masih di zona bearish. Bahkan hari ini masih koreksi 3,7% dan kemarin juga turun lebih dalam 5,9%. Jadi untuk ADMR meskipun berada di zona oversold guys ya, tapi kita lihat masih ada distribusi terutama dari investor domestik. Ada NI, BBX, CLG, OD dan juga AF, sedangkan investor asing melakukan akumulasi. Sehingga hari ini ada net buy 11,9 miliar. Nah, tentu saja ADMR bisa kita pantau untuk melakukan bottom fishing, tapi tetap akan ada resiko ya. Kita belum tahu nih sampai di mana area bottomnya selama belum ada tanda-tanda bullish reversal. Tapi kembali lagi ternyata ADMR juga sudah mulai diakumulasi asing 11,9 miliar untuk net buy hari ini. Jadi Adro, ADMR, AADI ini sebenarnya sudah bisa kita pantau ya. Nah, terkait dengan saham-saham sektor batubara yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah DHE ini ya akan menjadi persoalan besar untuk saham sektor batubara. Jadi DHE itu adalah devisa hasil ekspor sumber daya alam ya guys ya. DHE SDA itu adalah devisa hasil ekspor sumber daya alam yang menurut rumornya ini harus ditahan 100% dalam jangka waktu 1 tahun di perbankan besar gitu ya. Mungkin didepositokan gitu ya. Mungkin juga memang akan mendapatkan imbal hasil ya dari deposito tersebut, tapi juga itu mungkin akan beresiko saham batubara
akan memperkecil pembagian dividennya karena dananya yang terhambat gitu ya, atau dananya yang tertahan di penyimpanan di perbankan besar seperti itu. Tapi memang ini bagus ya untuk memperkuat nilai tukar rupiah karena hasil dari penjualan ekspor dalam bentuk dolar itu harus disimpan di perbankan besar ya. Tentunya ini akan menguntungkan saham-saham perbankan besar juga, terutama untuk saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA. Tapi kembali lagi, jika ini benar-benar direalisasikan, apakah saham sektor batubara akan kesulitan untuk membagikan dividen jumbo atau tetap bisa ya membagikan dividen jumbo? Ini menjadi persoalan besar dan menjadi pertanyaan yang mungkin ya ada dalam benak para investor. Banyak juga yang berpendapat bahwa saham batubara itu bisa menggunakan laba dari kas yang belum ditentukan penggunaannya. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kita pun melihat ya ada yang kontra dengan hal tersebut, di mana laba yang belum ditentukan penggunaannya ya menurut beberapa para investor itu sebenarnya sudah berubah ya menjadi bentuk aset, ya bisa menjadi bentuk mesin produksi dan lainnya. Ya kepastiannya tentu kita bisa dapatkan ya nanti ketika RUPS tahunan. Tapi begini guys, logikanya ya, kita berpikir secara logis di mana perhitungan untuk pembagian dividen biasanya itu diambil dari EPS full year di tahun sebelumnya. Misalkan EPS full year 2024 itu dibagikan sebagai dividen di tahun 2025. Nanti di PR-nya akan terlihat ya. Misalkan ya contoh ya, PTBA EPS-nya 1000. Lalu di PR-nya membagikan 50% dari laba bersih. Maka yang dibagikan tersebut adalah dari EPS 1000 dikali 50% yang artinya Rp500 per saham itu adalah dividen yang bisa dibagikan oleh PTBA. Jadi laba dari kas yang ditahan itu tidak dihitung. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kasus Adro kemarin dia membagikan dividen lebih dari EPS-nya yang artinya ada kas yang diambil ya dari laba yang ditahan. Itu juga bisa sebenarnya. Dimana terkadang ya ada juga saham-saham yang membagikan DPR lebih dari 100%. Nah, itu diambil dari kas yang ditahan atau laba yang ditahan seperti itu. Tapi apakah itu bisa terjadi berulang-ulang? Nah, ini yang kita lihat di market tidak terjadi selalu ya, tidak selalu terjadi berulang-ulang di mana sebuah saham itu membagikan DPR lebih dari 100%. Biasanya DPR lebih dari 100% itu jarang sekali terjadi ya, mungkin hanya terjadi sekali dua kali ya di satu saham, misalkan di TOTL dan lainnya. Tapi untuk DPR 100% ini sering terjadi di PTBA. Seperti itu guys ya. So, kita pun akan update BBRI ya. Untuk hari ini BBRI menjadi saham big banks yang diakumulasi dan ternyata big banks lain ada distribusi hari ini seperti BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA itu ternyata ada net sell. Jadi untuk BBRI hari ini masih kuat ya untuk hijau 0,24% kenaikan hari ini, close di Rp4.260 per saham, dan kita lihat juga ada normal akumulasi terutama dari CC, AK, dan juga YU dengan net buy 17,8 miliar. Memang untuk rupiah kita masih cukup tertekan ya. Tadi saya menjual dolar di 17.500 ya, ternyata dolarnya ya kita masih dapat harga tinggi di 17.500 dan saya rasa harga dolar itu masih akan tetap tinggi. Ya jadi ya tentu saja kita pun melirik ke emas ya guys ya, terutama untuk emas fisik untuk mempertahankan nilai kekayaan kita seperti itu. Jadi apakah saham BBRI bisa lanjut naik nih menjelang RUPS tahunan dan juga pengumuman pembagian dividen? Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kita pun melihat bahwa saham-saham sektor batubara ya seperti PTBA, ITMG Games, dan saham batubara lain seperti Adro, BSSR yang mungkin ya tidak kita bahas dividen ini juga cukup menarik. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah saham batubara sudah layak untuk dikoleksi atau tidak? Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin ya ingin menggunakan Stockbit Sekuritas ya sebagai aplikasi saham untuk berinvestasi, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi, dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisa dengan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, dan teman-teman bisa membeli saham juga dengan Stockbit karena juga cukup cepat ya untuk ordernya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.